Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah wa alamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi li'alimi an yaskuta bi ilmihi wa la yanbaghi an yaskuta bi jahlihi wa bisanadil muttasil al-imam al-ba'di rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita yang masih hafalan yang ke-42 bagi yang Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Jadi yang kemarin itu Nabi mencintai 3 perkara daripada dunia kita. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar bersama, kemudian Sayyidina Utsman bersama, ya ada versinya masing-masing. Nah sekarang gilirannya Sayyidina Ali. Faqala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Utsman." Benar wahai Utsman. Mereka Sayyidina Utsman mengatakan ada tiga hal yang aku cintai daripada dunia itu adalah mengenyangkan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, dan membaca Al-Quran. Nah, menurut Sayyidina Ali, wa hubbiba ilayya, dan yang paling aku cintai minat dunia daripada dunia itu salasun 3 juga. Yang pertama apa? Al-khidmatu lidh-dhayri, yaitu melayani tamu. Ya, kan kata Nabi kalau tamu datang rezeki datang di situ. Nah, semakin tamu itu lama di rumah kita, maka semakin kebaikan itu ada diri kita di situ. Ya. Jadi maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Jadi rumah yang berkah itu rumah yang sering didatengin tamu. Jangan duduk mulu rumah ini. Ya, jadi kurang keberkahan. Jadi itu kan sore dibuka, kemudian pagi juga dibuka, gitu. Biar ada tamu datang. Yang kedua, wasawmu fi shayfi ay fi waqti shiddatil harr, yaitu berpuasa pada musim panas. Ya, fi shayfi ay fi waqti shiddatil harr, yaitu berpuasa pada waktu panas ataupun pada musim panas. Lagi panas-panasnya kita berpuasa di sini. Nah, itu pahalanya besar juga. Itu kan kenapa para pelajar itu kan
wa darbu ailil a'da'i bisayfi, dan mengayunkan pedang ataupun memukul lil a'da'i bagi musuh-musuh Islam bisayfi dengan pedang, artinya jihad. Jadi menurut Sayyidina Ali, 3 hal yang paling dicintai oleh Sayyidina Ali itu adalah yang pertama, menjamu, menservis tamu ya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, puasa di musim panas ya, apalagi waktu yang panas. Kemudian yang terakhir adalah mengayunkan pedang ya di dalam Allah, artinya perang. Nah, bakal ketinggalan di sini. Fabainama hum kadzalika, maka di antara mereka kadzalika seperti itu juga. Idza Jibril, tiba-tiba malaikat Jibril juga nimbrung. Jadi malaikat Jibril ikutan turun dia. Ya. Idza Jibril alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi lagi asik tuh ya ngomongin tentang 3 hal yang dicintai kepada 4 sahabatnya, tiba-tiba malaikat Jibril turun ikut nimbrung dia. Idza Jibril alaihi salam, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpai Nabi. Datang nimbrung. Wa qala ay sayyiduna Jibril, dan berkata itu sayyiduna Jibril, arsalani Allahu ta'ala tabaraka, arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala, telah mengutus akan diriku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lamma sami'a maqalatakum, ketika mendengar akan ucapan-ucapan kalian. Jadi ketika Nabi lagi ngomongin 3 hal yang dicintai, tiba-tiba Allah nyuruh Jibril turun. So, ya, kamu juga ikutan di sana. Wa amaraka, dan Allah memerintahkan kepadamu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, antas adani amma uhibbu in kuntu min ahli dunia. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk bertanya kepadaku, amma uhibbu, dari apa yang aku cintai, in kunta min ahli dunia, jika aku ya termasuk daripada penduduk dunia ini. Nggak tahu lah gitu. Bila kamu turun gitu kan, kamu ikutan gitu. Ya, bilang Muhammad suruh nanya Jibril, kalau seandainya kamu itu jadi penduduk dunia, menjadi Bani Adam, kira-kira apa 3 hal yang kamu cintai daripada kesenangan-kesenangan hambaku? Jadi gak mau kalah juga. Faqala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disuruh sama Allah gitu kan. Ma tuhibbu ya Jibril in kunta min ahli dunya. Ma tuhibbu ya Jibril, apa yang kamu cintai, apa yang kamu suka ya Jibril, wahai Jibril, in kunta min ahli dunya, jika kamu termasuk dari penduduk dunia. Maka menjawab itu Jibril, malaikat Jibril, yang pertama, irsyadud dhalina ila thariqil mustaqim, itu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dalam kesesatan, ila thariqil mustaqim, kepada jalan-jalan yang lurus di sini. Nah, ini maknanya bisa secara tekstual itu maknanya emang ngasih tahu orang yang kesasar gitu. Orang kesasar nih ke desa Kedau gitu kan. Pak, kalau mau ke pasar baru lewat mana ya? Nah, tunjukin. Ya, kalau bisa tunjukin jangan setengah-setengah gitu. Apalagi apa yang kerjain, ya nggak boleh. Ditunjukin. Kalau bisa tunjukin itu sebaik-baiknya petunjuk di sini. Kalau bisa aturin sampai dia paham betul. Jangan yang berobatnya banyak gitu kan. Ya, kita tahu kalau tiba kita yang gitu kan. Ya, kita diem aja gitu. Udah lurus aja gitu. Ya, kita aturin sampai sekiranya dia itu benar-benar paham, baru kita tinggalin. Atau bisa juga maknanya yang satu itu adalah secara hakikat. Maksudnya adalah
Dia itu emang sukanya begitu. Jadi kalau lagi ada orang di teman-temannya lagi ngumpul nih di tongkrongan, tiba-tiba dia datang aja. Dia datang, dia bawa motor, dia diterpilih, mana? Udah ya, enak dah pada bawanya. Akhirnya dia ada, dia jadi kemana? Bukan dia mau makan, mau jalan-jalan, dia ajak ngaji. Kasihan banget gitu kalau secara zahir lagi, karena dia nggak ada persiapan ya. Cuma mau ya ikut ngaji, dia ngaji gitu. Nah, kan kita nggak tahu. Bisa jadi Allah kasih dapat keberkahannya, besok dia ikut lagi. Dan dia selalu begitu. Kalau ada acara maulid nih, dan dikasih tahu, udah jalan aja. Atau dia nyampe ke bawah maulid, itu biasa mau aja kalau nggak bilang gitu kan mau kemana. Tapi alhamdulillah gitu, dia jadi sering acara-acara maulid dan yang lain. Itu juga saudara kita, teman kita, tetangga kita yang ibarat kata belum rajin ibadah sholat Jumat, karena sholat jamaah, belum juga ngajinya dan yang lainnya. Irsyadud dhalin, ya, memberikan petunjuk kepada orang-orang itu kepada jalan yang benar. Itu keinginan daripada malaikat Jibril. Aku kalau jadi manusia, aku akan selalu mencari orang-orang itu untuk aku tunjukkan kepada jalan yang benar. Ya. Jadi kita nggak boleh tuh, ya, dapat hadiah di lingkungan kita. Gimana caranya kita bikin satu bapak ataupun seperti apa sifatnya, bikin pengajian, bikin apa dan yang lainnya, hal-hal yang baik yang sehingga itu kampung kita itu benar-benar kondusif ataupun sehat daripada yang keburukan-keburukan. Ya. Kemudian yang kedua, wa mu'anasatul ghuraba'il qanitina, dan bergaul. Ya, mu'anasahnya maknanya itu dekat gitu. Artinya mu'anasah itu artinya maknanya kan jinak gitu. Wa mu'anasatul ghuraba'i, dan bergaul ya kepada orang-orang saleh. Ghuraba itu mereka mendapat gitu. Maksudnya ghuraba itu orang asing. Kalau dia asing itu artinya orang yang beda dari yang lain. Ya, artinya dalam artian dia itu kharibul adah tuh orang yang pada sibuk sama dunia, tapi dia sibuk dengan akhirat. Jadi dia orang asing, maksudnya dia itu menyendiri dalam arti dia taat sama Allah. Makanya dibilang ghuraba. Jadi orang saleh itu jarang maksudnya. Wa mu'anasatul ghuraba'i, dan ya bergaul dengan para orang-orang yang saleh, al-qanitina, yang mereka itu khusyuk, ya, khusyuk, qanitin. Jelasnya al-muti'ina, orang-orang yang taat lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, al-khashi'ina, yang mereka itu khusyuk, ya, lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala. Orang itu orang khusus. Orang itu orang yang ibarat kata orientasinya itu hanya akhirat di situ. Baik ucapannya, baik tindakannya, itu semuanya itu orientasinya adalah akhirat di situ. Nah, kita seringin kita bergaul dengan orang-orang saleh, dengan para ulama-ulama akhirat di situ. Insya Allah kita bakal dapat keberkahan di situ. Ya, terlebih lagi kita masih hidup. Jadi ada kisah, ada orang itu ahli maksiat, pokoknya maksiat mulu dah orangnya itu selama hidupnya. Tiba-tiba dia meninggal. Cuma belum tobat dia meninggal lagi. Nah, cuma sebelum dia meninggal dia wasiat sama keluarganya. Nanti kalau saya mati, tolong dikuburin di pemakaman Zaban. Pemakaman yang situ ditempatkan buat para wali-wali di Yaman. Minta aja. Nah, dia meninggal, kemudian dikubur di situ, di Zaban itu. Nah, akhirnya apa namanya itu pengurus, ya, kuburan itu kamu terima. Kenapa? Karena tahu kalau orang ini ahli maksiat, jadi nggak diterima. Cuma gimana orang maksiat ini di situ gitu? Akhirnya dikasih jalan tengah, ditaruhkan dia tiduran tapi di samping daripada apa namanya,
mungkar nakir datang. Ya kan? Ketika di dalam kubur itu mungkar nakir datang di situ. Ketika mau nanyain itu mau buka mana juga dan yang lainnya, ya kan? Sebelum itu dia disiksa dulu. Belum ditanya udah disiksa dulu, hubungi dan yang lainnya. Sampai dia jadi akhir. Nah akhirnya itu para wali-wali arwahnya, para wali-wali yang ada di dalam, ya apa namanya? Ya tempat penguburan itu, penguburan para wali itu ruhnya orang alim itu, orang-orang saleh itu. Dia tidak terima di situ. Mau nakir, berhenti, jangan siksa orang itu lagi. Atau bukan nakir, emang kenapa orang dia ahli maksiat berisik? Jadi kata para wali itu ruhnya orang-orang saleh itu, dia merasa risih, merasa berberisikan karena disiksa orang itu, orang ahli maksiat itu. Nah karena tuntutan daripada orang-orang yang dikasih Allah, akhirnya diberhentikan di sini. Sejak itu berhenti. Nah artinya apa? Ketika dia mati aja tuh berdekatan dengan orang-orang soleh, itu tetap berkeberkahan. Apalagi kita yang masih hidup itu mengapa kita banyakin ya bergaul dengan orang-orang soleh. Caranya gimana? Ustaz gitu kan? Apa kita nongkrong di rumahnya atau di bukan? Banyakin lagi. Ya makanya kalau lagi jangan satu guru doang, banyakin guru. Kalau satu guru awalnya fanatisme. Nah kalau gurunya meninggal, nggak lagi hati. Ya jadi banyakin guru. Nanti biar kita nanti itu kalau kita meninggal, kita dapat syafaat mereka. Ya. Jadi intinya, apalagi zaman yang sekarang nih, zaman yang ibarat kata udah kemaksiatan itu udah nggak ada teden-tedenannya, udah nggak ada apa namanya, udah berhenti lagi. Nah, maka kewajiban kita adalah kita ini harus berkumpul dengan orang-orang khusus, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, biar kita tidak memakan fitnah akhir zaman. Ya. Jadi kata malaikat Jibril, yang kedua banyakin bergaul dengan orang-orang soleh. Biar kata kita ini dosa kita banyak, ibadah kita juga sedikit. Kalau kita sering sama beliau, sama mereka, sama para wali-wali Allah, para orang-orang soleh, kita dapat keberkahan dari situ. Kemudian yang ketiga, wa mu'awanatu ahli al-'iyalil mu'sirina, dan menolong orang-orang ya keluarga-keluarga al-mu'sirina yang susah, ay al-fuqara, orang-orang fakir. Jadi malaikat Jibril kalau dia jadi manusia, kalau pengen jadi manusia, dia pengen bergaul itu sama orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Ya, orang-orang yang mereka itu orang fakir dan miskin di sini. Makanya kan Nabi demen, ya bahkan Nabi berdoa kepada Allah, hidupkanlah saya menjadi orang miskin dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Ya. Nah kita kalau kita ada rezeki itu, kita ditakdirkan sama Allah yang tadinya miskin jadi orang kaya. Nah ketika kita kaya, maka pergaulan kita ubah. Jangan kita main sama orang yang kaya, orang kaya, kita dibalik. Ketika kita jadi banyak rezeki itu, maka kita bergaul dengan orang-orang miskin. Jadi kita berbagi, biar kita juga bersyukur. Itu bukan kita jadi orang kaya terus kita levelnya jadi naik. Jadi kita bergabung sama orang-orang elit. Ya. Kita main arisannya sama yang gini gitu. Tapi ketika dia kaya, nah, dia justru bergabungnya dengan orang-orang miskin dan fakir di sini. Kenapa? Karena dia berbagi di sini. Nah itu yang diidam-idamkan oleh malaikat Jibril alaihis salam di sini. Nah, gak mau tinggal juga Allah juga punya juga tiga hal itu yang Allah sukai. Itu disampaikan oleh malaikat. Kata malaikat Jibril alaihis salam, yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluhu min abidihi thalathu khisal. Yuhibbu rabbul izzati, mencintai Allah itu, Allah ya azza wa jalla mencintai atau suka min abidihi,
Yang pertama apa? Badlul istita'ati, yaitu mengerahkan segala kemampuannya untuk taat sama Allah. Tuh. Jadi Allah itu suka sama hambanya yang benar-benar secara totalitas itu punya loyalitas kepada Allah, itu dalam keadaan apapun dia kerahkan untuk ibadah sama Allah. Dia benar-benar istiqomah sama Allah, mau dia senang, mau dia susah, mau dia lagi sakit, mau lagi sehat, mau dalam keadaan apapun dia maksimalnya itu gimana caranya dia tetap ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah suka. Ayat jelasnya i'ta'ul qudrati, memberikan segala kemampuannya fi ta'atillahi ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dia itu bukan cuma kena air hujan doang, dia nggak berangkat jamaah kayak payung gitu kan. Kalau dingin dia pakai jaket. Itu Allah dulu sama orang-orang yang istiqomah. Jadi dalam kondisi apapun tetap ibadahnya sama Allah. Kemudian yang kedua yang Allah cintai adalah dari hamba itu wal buka wa dan nadamati, dan dia senang wal buka, dan dia senantiasa menangis dan nadamati, ketika menyesal. Aidahnya ala fi'lil ma'asi, atas melakukan maksiat. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kalau dia itu melakukan dosa, dia langsung nangis, nyesel. Itu Allah betul. Ya. Jadi orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa itu, kemudian dia menangis, dia menyesali apa yang dia telah perbuat, itu Allah betul. Jangan sampai kita itu melakukan maksiat tapi kita malah taubat. Bahkan kita melupakan daripada dosa itu, gak mau ditaubatin dan yang lainnya. Jangan. Jadi kalau kita melakukan dosa, buru-buru kita ini taubat sama Allah, sebisa mungkin kita menyesalinya. Kemudian yang ketiga yang Allah sukai daripada hambanya, was-sabru indal faqati, dan dia sabar indal faqati, ketika tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa yang dibutuhkan. Indal faqati bermakna ai wujudil hajati, ketika adanya kebutuhan. Ketika dia butuh, nggak ada gitu apa yang kita butuhkan, tapi dia sabar. Allah demen tuh. Jadi Allah demen sama orang yang sabar ketika pengen sesuatunya itu nggak ada di situ. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar zuhud, orang-orang yang nggak mau dibudakin sama dunia. Dia nggak mau. Ya. Dia mau makan tadi, dia mau makan sate gitu kan, mau makan. Tapi nggak punya duit, ya udah, nggak punya duit ya udah, nggak mau pusing, nggak mau minjem, nggak mau yang lain. Kenapa? Karena dia nggak mau dibudakin sama dunia. Nggak mau. Dia pengen beli mobil nih, ya kan? Pengen beli mobil, duitnya nggak ada gitu. Ya udah, dia nggak mau dibudakin itu sama mobil itu. Apa ya? Sampai menghinakan diri, sampai harus utang sana sini dan yang lain. Nggak mau. Dia lebih memilih sabar di situ. Apapun dia mau makan apa gitu, ya dia makan jeruk gitu kan, kayak jeruk ya gitu kan, segar kali ya yang manis gitu kan. Cuma kalau punya duit gitu kan. Kayaknya jeruk yang di akhirat, yang di surga lebih enak kan ketimbang jeruk yang di sini gitu. Antar aja pakai jeruknya ketika di surga. Jadi orang-orang yang zuhud, orang-orang yang gak mau diperbudak oleh dunia, dia begitu. Ya, dia mau kawin gitu, belum ada duitnya. Ya dia gak paksa. Katanya kawinnya di akhirat, di akhirat gak enak. Kalau pakai modal gitu kan. Begitu kalau semuanya gak pakai kudu musik pikirin enggak. Lagi juga kalau saatnya nikah nanti gitu kan, puyeng kalau dia minta duit gitu, kita duit mulu gitu, puyeng gitu kan.
Jadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang zuhud itu, dia gak mau diperbudak oleh dunia, gak mau juga diperbudak oleh nafsunya dia. Kalau emang kagak ada, ya udah gak ada, sabarin aja. Tapi kalau seandainya ada, ya udah beli itu gitu. Orang-orang yang seperti itu, makanya dia lebih pilihnya sabar. Ketimbang harus memaksakan diri, pengen sesuatu, sehingga dia itu menjadi hina ataupun jadi capek, kemudian dia juga jauh daripada Allah, mendingan dia sabar. Nah, orang yang sabar dalam kondisi musibah, fitnah ataupun yang lainnya, itu nanti Allah dikasihkan yang namanya keistimewaan. Jadi dalam sebuah hadis dijelaskan itu, ketika orang beriman itu masuk kuburan, ketika dia masuk kuburan itu orang beriman itu nanti sebelah kanannya itu ada amal yang namanya sholatnya. Sholat itu sebelah kanan. Sebelah kirinya itu ada yang namanya zakat atau sedekah. Dan ibadah-ibadah lainnya ada di atas kepala. Nah, sabar itu adanya di pinggiran, di pojokan, dia melihat begini. Akhirnya si sabar ngomong gitu, sholat, zakat, amal-amal yang lainnya, selamat itu Tuhan dulu. Disuruh tuh sabar gitu. Akhirnya sholat maju, ya Allah, jangan kau siksa dia ya Allah, dia orang yang rajin sembahyang. Kata mukanatnya gitu kan, apaan nih sholat tapi gak ikhlas gitu kan. Akhirnya sholatnya gak bisa. Zakat juga, zakat maju, ya Allah jangan kayak dia orang yang zakat dan begini. Atas mukanatnya gitu kan, zakat itu dia gak ikhlas, ria dan yang lain. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, amal-amal yang lain nggak bisa nolongin dia. Akhirnya sabar yang nolongin kita. Jadi ketika ibadah-ibadah yang lain nggak bisa menolong, maka kesabaran kita ketika di dunia kita banyak cobaan tuh, ya kan? Yang kita sabar banget ibu ya. Nah itu dia yang bakal menjadi benteng terakhir yang untuk menyelamatkan kita daripada siksa kubur ini. Ya. Jadi kalau kita butuh sesuatu, kemudian yang kita pengennya itu nggak ada, kemudian tangan kita juga nggak memiliki uang untuk sabar aja. Ya kan? Menghinakan diri ataupun memaksakan diri. Itulah tiga yang Allah cintai daripada hamba-hambanya. Ya. Wal maqalatu tsalitsatu wal arba'un. Adapun makalah yang ke-43, an ba'dil hukamani, yang datangnya daripada sebagian hukama, ya, para ahli hikmah. Man ya'tasama bi aqlihi dhalla. Man ya'tasama, barang siapa yang berpegang teguh bi aqlihi, dengan apa tuh? Dengan akalnya, dengan teorinya, dengan apa itu konsepnya, maka dia akan sesat. Ayat jelasnya banyak tamada, barang siapa yang berpegang teguh, ya, barang siapa yang bersandar ala aklihi, atas akalnya, ya, atas dia punya konsep, dia apa bisnis apa semuanya itu, dia benar-benar mendewakan akalnya gitu. Fi umuri, dalam segala urusannya. Tapi walam ya'tamid 'ala Allah Ta'ala, dan dia itu tidak bersandar kepada Allah Ta'ala, tidak menggantungkan sandarannya kepada Allah Ta'ala fi dzalika, dalam segala urusannya. Lam yahtadi, maka orang itu tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah ila shawabi, kepada jalan yang benar. Jadi apa-apa itu menurut konsep dia kudu begini, dia pengen bisnis ini, pengen apalah gitu, pengen punya ini dan yang lainnya, tapi nggak pernah istikharah. Allah gak dilibatin di situ gitu. Menurut dia punya konsep dia gitu. Nah itu pasti tuh dia adalah ketersesatan di situ. Jadi kalau kita mau apa-apa tuh istikharah dulu. Kita minta petunjuk dari Allah.
Jangan kita sombong, jangan kita ini gak butuh sama Allah. Nah orang yang sombong pasti Allah sesatin di sini. Ya, ada orang yang dengan buka bisnis apa tuh nasi padang, orang dibuka nasi padang. Ini contohnya ada jual padang gitu, udah maju usahanya nih. Cuma dia kalau istighfar sama Allah. Ketika dia buka nasi padang itu, dia masih ngaji. Cuma ketika dia buka nasi padang itu, dia itu nggak istighfar, nggak bergabung sama Allah, tidak menyertakan Allah dalam segala urusannya ini. Akhirnya itu Allah bikin banyak dan artinya dalamnya usahanya maju, buka cabang ini, buka cabang lagi di sana. Itu dia lama-lama itu dan haji. Ini seperti yang diceritakan oleh kita punya guru gitu. Awalnya itu masih dalam tahap merintis, itu masih ngaji gitu. Tapi lama-lama ketika dia sukses, dia punya cabang yang lain, itu dia udah tidak ngaji kan. Nah ini, jadi orang yang tidak menyertakan segala urusannya itu, ya Allah dari batin di situ, pastilah dolak, pasti sesat gitu. Artinya apa? Kita bukan pada jalan yang diridhoi sama Allah. Pasti kita itu nabrak-nabrak gitu. Ya, ibadah kita terbengkalai, ngaji kita dan yang lain itu pasti. Itu mengapa? Kalau kita hasanta fatawakkal Allah. Jadi kalau kita pengen segala sesuatu itu perlu disertakan Allah dalam urusan kita ini. Biar Allah itu dikasih jalan yang benar di sini. Jadi bukan makin jauh dari Allah ketika usahanya itu ada, tapi dia semakin dekat dengan Allah. Itu yang pertama. Wa man istaghnaa bimalihi, dan barang siapa yang merasa kaya bimalihi dengan sebab hartanya, dia kaya itu dengan harta gitu. Qalla, maka di mata dia itu sedikit. Ya. Ayat jelasnya manik tafa, barang siapa yang merasa cukup bimalihi dengan hartanya, lam yakfihi, maka tidak akan mencukupi yang akan dia itu dalika yang demikian itu. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis, man istaghnaa billahi, barang siapa yang merasa cukup, barang siapa yang menjadi kaya billahi dengan sebab Allah, karena Allah bukan karena hartanya itu, aghnaahu, maka Allah bikin kaya hatinya. Jadi hakikat orang kaya itu, kalau kayanya yang disebabkan oleh Allah, hatinya dibikin cukup di situ, nggak kurang. Tapi kalau seandainya dia merasa kaya, teori kaya itu adalah menurut harta itu kayanya itu nggak bakal ada habisnya di situ. Kenapa? Karena kekayaan dia itu ukurannya harta gitu. Kalau mata itu lihat apa aja, pengen gitu. Jadi nggak ada ujungnya. Meskipun hartanya banyak, tapi kalau kaya hatinya, dibikin sama Allah kaya hatinya, ya udah, dia akan merasa cukup tuh, nggak butuh harus punya ini dan yang lain. Makanya kaya itu kaya hati, jangan kaya mata maksudnya. Kayanya dengan harta tapi mata. Kan kasus terakhir tuh, yang orang kaya itu yang motif di apa tuh, ya kan? Mobilnya cakep gitu kan. Itu motif apa tuh? Coklat doang. Nah, coklat itu harganya berapa sih? Ya kan? Tapi habis itu dia bawa pengacara. Itu kan biar pengacara berapa? Nah, artinya kayanya dia itu di mata gitu. Jadi ketika melihat sesuatu itu selalu pengen, nggak ada ukuran puasnya. Nah, kalau kita mencari kekayaannya dengan sebab Allah gitu, maka Allah bikin kaya hati kita, sehingga kita itu nggak melulu gitu yang namanya ambisi yang namanya dengan dunia ini. Makanya kan kalau laisa bila dikasih Allah, bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, walakin al-ghina nafsi, akan tetapi kaya secara hakikat itu adalah hatinya yang kaya. Kemudian yang ketiga, wa man azza, barang siapa yang mencari kemuliaan bi makhlukin, dengan makhluk,
dia cari kemuliaan dengan makhluk dan enggak, maka hakikatnya dia itu hina di situ. Ayat jelasnya, wa man kana quwwatuhu, barang siapa kekuatannya dia itu bimakhlukin dengan sebab makhluk, sorot dalilan, maka dia itu akan menjadi orang hina. Jadi kekayaan itu tidak bukan makhluk. Contoh kita ini anak pejabat gitu. Anak pejabat iya, ketika orang tua kita itu pejabat, selama jadi pejabat kita punya. Tapi ketika orang tua kita udah gak pejabat, ya udah kita udah lebih mulia lagi. Ya, kemudian kita nih kemuliaan kita dengan harta. Ketika ada harta, punya uang itu, iya kita dihormati. Tapi kalau seandainya uang kita habis gak ada, ya udah kita. Apapun ilmu, apa juga ilmu, kita ngikut sama guru kita meninggal gitu. Ya udah. Kalau kita yang ngaji gitu, ya karena Allah dalam bahasa kita mencari ilmu itu lillahi ta'ala gitu. Jadi jangan kita itu menyandarkan diri kita itu kepada makhluk di situ. Ya, dengan banyak pasukan dan yang lainnya. Ya. Tapi carilah kemuliaan itu kepada Allah di situ. Kalau kita mencari kemuliaan kepada Allah yang kemarin saya bahas itu dengan cara dia taat, dengan cara dia itu rajin ibadahnya, maka insya Allah tuh Allah akan muliakan dan kemuliaan dia gak ada batas waktunya. Ya, jadi kalau Allah muliain, gak ada yang bisa menghinakan dia. Bukan hartanya yang bikin dia mulia, bukan ilmunya juga yang bikin dia mulia, ataupun bukan jabatannya yang membuat dia juga mulia. Tapi Allah yang memuliakan dia lantaran ibadahnya. Karena ibadahnya itu dia rajin, maka Allah suka kepada dia. Allah suka dia, maka otomatis dimuliakan. Kalau dimuliain, apa aja yang diminta oleh dia, sama Allah pasti dikasih di situ. Ya. Subhanallah wal maqalatul rabi'atu wal arba'un